Three, two, one. Seperti berlian berserakan di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, ragam bahasa Indonesia menjadi alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, serta untuk menjadi alat komunikasi dan alat untuk mengadakan kontrol sosial. Ragam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Lukmawati dengan NIM 2231411182. Saya adalah mahasiswi Universitas Raden Mas Said Surakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya diberikan tugas oleh Ibu Amirah Almay Azizah MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia untuk membuat video pembelajaran sebagai syarat nilai ujian tengah semester. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian ragam bahasa, yang kedua, macam-macam ragam bahasa, dan yang ketiga, aspek-aspek ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi dengan menggunakan ciri-ciri, yaitu yang pertama, ciri linguistik, dan yang kedua, ciri non-linguistik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan medianya dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa secara lisan dan juga ragam bahasa secara tertulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua yaitu berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang ketiga yaitu hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Dan yang kedua yaitu ragam bahasa tertulis. Ragam bahasa tertulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan atau huruf. Ciri-cirinya yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, memerlukan alat bantu atau alat tulis. Yang ketiga, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Selanjutnya yaitu perbedaan ragam bahasa lisan dan tertulis. Tata bahasa. Ragam bahasa lisan yaitu Nia sedang baca surat. Ragam bahasa tertulis, Nia sedang membaca surat. Kosakata. Ragam bahasa lisan, kita harus bikin karya tulis. Ragam bahasa tertulis, kita harus membuat karya tulis. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Contoh ragam bahasa dialek yaitu gue udah baca buku nih. Yang kedua, contoh ragam terpelajar yaitu saya sudah membaca buku. Contoh ragam resmi yaitu saya sudah baca buku itu. Contoh ragam tak resmi yaitu saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama yaitu terdiri dari bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa bisnis, dan juga ragam bahasa agama. Contohnya yang pertama yaitu dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Itu termasuk pada ragam hukum. Yang kedua yaitu anak itu menderita penyakit kwashior, yaitu termasuk dengan ragam kedokteran. Terus yang ketiga, penderita autis itu perlu pembimbingan yang intensif, itu termasuk dengan ragam psikologi. Ragam bahasa berdasarkan standar, mempunyai sifat kemantapan yang berwujud kaidah serta aturan tetap. Namun kemantapan tersebut sifatnya tidak baku. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa baku. Ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Bahasa baku dapat mempersatu segala penutur dan bermacam-macam dialek, digunakan dalam pidato, presentasi. Yang terakhir yaitu tentang aspek-aspek ragam bahasa.
Aspek penting yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan ragam bahasa ialah aspek berdasarkan situasi pemakaiannya, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama aspek formal, yang kedua aspek non-formal, dan yang ketiga aspek semi-formal. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.